Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pembelajaran 4 dan sekarang kita akan melanjutkan ke pembelajaran 5 dan 6 sekaligus. Nah, sekarang silakan buka bukunya halaman 25. Di situ ada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan setiap makhluk hidup itu berbeda. Jadi tidak sama antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Apa sih itu pertumbuhan? Pertumbuhan itu ditandai dengan perubahan fisik pada makhluk hidup. Misal, yang awalnya berat kalian masih kurang, kini berat kalian sudah bertambah. Kemudian tinggi kalian bertambah. Dan bahkan besar badan kalian pun sudah berbeda dengan dari waktu masih kecil. Nah, kemudian sedangkan perkembangan manusia itu dia ditandai dengan perubahan kemampuan fungsi tubuh, kecerdasan, dan tingkah laku. Itu adalah perkembangan manusia. Jadi dia ditandai dengan kemampuan fungsi tubuh, kecerdasan, dan tingkah laku. Contoh, jadi contohnya di sini, misal sewaktu kalian masih bayi, kalian masih belum bisa duduk, berjalan, tetapi seiring berjalannya waktu saat kalian balita, kalian sudah mulai bisa berjalan. Kemudian dan kini kalian sudah bisa berlari dan berjalan. Itu adalah perkembangan. Nah, kemudian kecerdasan. Kalau kecerdasan itu dulu waktu bayi kalian masih belum bisa berhitung, kalian masih belum mengenal huruf, kalian masih belum bisa membaca. Kini saat kalian sudah beranjak anak-anak, kalian sudah mulai mengenal huruf, angka, dan bahkan sekarang sudah banyak yang bisa membaca. Itu adalah kecerdasan. Kemudian tingkah laku. Nah, ini tingkah laku. Waktu dulu misalnya masih kecil, kalian masih belum bisa yang namanya berteman, masih belum bisa bergaul dengan lingkungan. Tetapi lama-kelamaan sekarang kalian sudah bisa menyesuaikan diri di lingkungannya, sudah mulai banyak aktivitas di luar dan lainnya. Itu adalah tingkah laku. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama ada sifat dari orang tua, makanan, istirahat, olahraga, dan rekreasi. Nah, sifat dari orang tua yang ibu maksudkan ini adalah sifat fisiknya. Misal, sifat fisiknya misalnya diwariskan dari orang tua kalian adalah memiliki rambut keriting, misalnya entah ayah atau ibu kalian memiliki rambut keriting, kemungkinan rambut kalian juga akan keriting. Kemudian jenis rambut, warna kulit, setelah itu tinggi badan, dan sifat-sifat lainnya diwariskan oleh orang tua kalian. Jadi seperti jenis rambut tadi, dia mungkin ada ikal, keriting, dan lurus. Itu adalah sifat dari orang tua, sifat fisik kalian. Kemudian makanan. Nah, sudah ibu jelaskan kemarin bahwa tubuh manusia itu memerlukan makanan yang bergizi. Jadi makanan sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan kalian. Jika kalian memakan makanan yang bergizi, otomatis badan kalian akan sehat dan pertumbuhan serta perkembangannya akan berjalan dengan baik. Begitu. Itulah kenapa kalian tidak diperbolehkan untuk memakan makanan yang mengandung berbagai macam warna, terus pemanis buatan, dan micin, MSG, monosodium glutamate. Kemudian di sini ada istirahat. Manusia memerlukan istirahat yang cukup agar badannya tetap bugar, agar badannya tidak lelah dan tidak sakit. Itu dia juga berpengaruh. Kemudian olahraga. Apa sih kegunaan olahraga? Semua orang pasti tahu olahraga berguna untuk menyehatkan badan. Jadi jangan cuma tidur-tiduran di rumah, kalian juga harus olahraga setiap pagi. Selanjutnya ada rekreasi. Kenapa Bu rekreasi masuk? Karena apa? Rekreasi ini berfungsi untuk
menyegarkan pikiran. Jadi misalnya kalian mumet di rumah, kemudian kalian ingin rekreasi, otomatis pikiran kalian lebih tenang, santai, dan merasa nyaman. Rekreasi juga berpengaruh kepada pertumbuhan dan perkembangan kalian. Kemudian ada hewan, Ibu akan menjelaskan hewan. Nah, hewan itu kurang lebih seperti manusia. Contoh untuk pertumbuhan hewan, contohnya ada ayam. Ayam pertamanya apa? Kalian pasti tahu, ayam pertamanya adalah telur. Setelah telur, dia menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Begitu juga hewan, sama seperti manusia, itu adalah pertumbuhannya. Kemudian tumbuhan, tanaman. Tanaman ini bisa kalian lihat pertumbuhannya dari pertambahan tinggi tanaman, kemudian ukuran daunnya. Misalnya nih yang awalnya daunnya masih kecil, dia berubah menjadi besar. Kemudian jumlah daun, jumlah ranting, dan besar batang. Itu adalah pertumbuhan pada tanaman. Yang awalnya batangnya masih kecil, sekarang lama-kelamaan dia menjadi besar. Setelah itu, tanaman setelah dia menjadi besar, dia akan menghasilkan bunga. Setelah bunga, dia menghasilkan buah dan biji. Nah, untuk pertumbuhan tanaman dan perkembangan tanaman agar dia bisa menjadi sehat, dia memerlukan sinar matahari, air, dan unsur hara. Apa sih unsur hara? Unsur hara itu adalah berbagai macam zat dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, itu adalah tadi pertumbuhan dan perkembangan manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian buka halaman berikutnya. Nah, di situ ada dijelaskan bahwa pertumbuhan hewan ditandai dengan tinggi, berat, dan besar yang bertambah, sama seperti manusia yang tadi sudah Ibu jelaskan. Pertumbuhan hewan juga ditandai dengan bertambah lebatnya bulu. Nah, itu perbedaannya antara manusia dan hewan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, hewan itu bisa kalian lihat dari bertambahnya bulu. Misal, anak kucing yang baru dilahirkan, dia tidak masih memiliki bulu yang sedikit atau cenderung tipis. Tetapi lama-kelamaan saat dia beranjak dewasa, bulunya akan tumbuh panjang dan lebat. Itu adalah hewan. Nah, kemudian tadi tumbuhan sudah Ibu jelaskan. Selanjutnya kita lanjutkan ke menjelaskan penjumlahan bilangan. Sebelumnya sampai sini kalian sudah mengerti tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, kalau sudah, mari kita lanjutkan ke penjumlahan bilangan. Nah, penjumlahan bilangan ini sebelumnya sudah pernah Ibu ajarkan berulang kali. Cuma di sini sekarang kita menggunakan contoh yang berbeda. Di situ ada contoh toko Tirta dan toko Banyu. Mungkin kalian itu bisa membaca sendiri di rumah. Kita menggunakan contoh yang berbeda. Misal, Andi memiliki 3.000 pensil. Dan Ani mempunyai 1.121 pensil. Berapakah jika pensil mereka berdua digabungkan? Nah, sekarang kita ikuti cara yang ada di buku. Kalian tulis dulu jumlah punya Andi berapa, punya Ani berapa. Jadi yang pertama ada 3.000, kemudian 1.121. Nah, kita cari dengan cara bersusun panjang. Kita jabarkan dulu. 3.000 berarti cuma 3.000. 0, 0, 0. Karena dia 3.000, jadi di sini 0 saja. Kemudian 1.121. 1 itu adalah ribuan, berarti 1.000. Satu lagi 121. Nah, tinggal kita garis bawahnya, kemudian jumlahkan.
Jangan lupa kasih tanda sama dengan. Nah, kita hitung dari sebelah sini dulu. 3000 ditambah 1000 berapa? 3 tambah 1 sama dengan 4. 0 ditambah 100 sama dengan 100. 0 ditambah 20 sama dengan tetap 20. Kemudian 0 ditambah 1 sama dengan 1. Selanjutnya kita gabungkan. 4000 dia karena dia ribuan, dia berarti berada di paling depan. Tulis 4 titik 121. Nah, untuk mempermudah, jika kalian menggunakan bersusun panjang seperti ini, jika kalian sudah mendapatkan hasil pertambahan di bawahnya, kalian tinggal menuliskan angka depannya saja. Misalnya 4000, tulis 4. 100, tulis 1. 20, tulis 2, dan 1 selanjutnya. Dapatlah 4121. Nah, itu adalah cara berhitung yang panjang. Sama saja seperti berhitung jika kalian menghitungnya begini. Nah, ini sama saja seperti cara yang di atas. Hanya saja yang di atas itu lebih panjang. Kalau kalian menggunakan cara pendek, tinggal begini. Tetapi menghitungnya dari sebelah kanan ya. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 2, 2. 0 tambah 1, 1. 3 tambah 1, 4. Selesai. Ini adalah cara yang pendek. Nah, kemudian jika kalian sudah mengerti pembelajaran yang ini, mari kita lanjutkan ke pembelajaran 6 halaman 29. Ini perkembangan makhluk hidup, materinya sama kurang lebih dengan yang tadi sudah Ibu jelaskan. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan keturunan. Nah, makhluk hidup berkembang biak dengan cara berbeda. Contoh, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan berkembang biak dengan cara ada dua macam, ada bertelur, ada melahirkan. Kemudian tumbuhan dia juga dapat berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama ada alami dan buatan. Nah, kalau misalnya Ibu tanya hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan apa saja, kalian pasti sudah tahu. Contohnya ada kucing, anjing, kemudian singa, harimau, dan yang lainnya. Nah, sedangkan yang bertelur, jadi ada makhluk hidup yang juga berkembang biak dengan cara bertelur, utamanya hewan, yaitu adalah ayam, angsa, itik, burung, dan yang lainnya. Bahkan ikan juga bertelur. Tetapi jangan salah, untuk ikan juga ada yang melahirkan. Contohnya lumba-lumba dan hiu, mereka melahirkan. Nah, setelah itu tumbuhan yang alami, di situ ada biji, umbi, tunas, spora, dan akar pinggang. Sedangkan buatan ada mencangkok dan setek. Nah, untuk mencangkok dan setek nanti akan Ibu jelaskan di pertemuan berikutnya. Kemudian di situ juga di halaman berikutnya ada menceritakan perilaku sesuai sila pertama Pancasila dan menyelesaikan penjumlahan bilangan. Untuk penyelesaian jumlah bilangan itu sama seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, itu hanya cara pendeknya saja. Nah, kemudian untuk sila pertama, nah apa saja perilaku sesuai sila pertama Pancasila? Pertama adalah berdoa sebelum dan setelah tidur. Kemudian kedua, menghormati teman berbeda agama. Ketiga, mempersilahkan teman beragama lain untuk beribadah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa sih sila pertama Pancasila? Kalian pasti sudah tahu kan? Satu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian lambangnya apa? Lambang sila pertama adalah bintang. Itu harus kalian ingat. Nah, sampai sini jika ada yang belum jelas bisa kalian tanyakan langsung kepada Ibu melalui grup kelas atau menghubungi Ibu langsung secara pribadi. Nah, untuk tugas di sini Ibu minta kalian mengerjakan halaman 27 bagian A dan B. Kemudian itu halaman 27 dan 28 ya. Bagian A dan B, jadi ada pilihan ganda dan isian. Kemudian halaman 31 bagian A dan B, halaman 32. Jadi tugasnya ada dua pembelajaran.
Yang pertama, Ibu ulangi, ada di halaman 27 bagian A dan B. Kemudian halaman 31 bagian A dan B. Nah, silakan kalian kerjakan langsung di buku paketnya, difotokan dan langsung dikirimkan personal ke WA Ibu. Jadi jangan dikirimkan di grup karena nanti akan tercampur dengan yang lainnya. Begitu. Sampai sini Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.